Oke, ketemu lagi dengan saya Memet tentunya di Bicara Karya. Siap, bosku. Kali ini dengan Fajar Seruang, salah satu orang yang sudah tidak asing di Kutro Harjo. Saya nyebutnya dia adalah seorang pengamat. Hai, dan kita langsung tanya aja Mas Fajar, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Baik. bosku. Sehat, bosku. Ini lama sekali tidak ketemu. Mas Fajar semakin lama itu luar biasa. Dia menekuni banyak bisnis ya. Tentunya bisnis-bisnis kreatif juga. Gimana Mas Fajar awal mula terjun di bisnis? Karena saya tahu Fajar itu dari SMA. Oke. Nah, terus di sana juga udah mulai berbisnis dari Iya. SMA. Nah, awal mulanya gimana Mas Fajar? Kalau bicara bisnis ya, ini cerita pengalaman. Jadi pengalaman saya itu memang sudah jualan sejak SD. Sejak SD udah jualan? Sejak SD. Jualan apa itu ya? Jualan es lilin. Es lele. Jadi dulu rumah saya kan dekat dengan SMK negeri. Oke, Nah, benar. setiap ada event kemah, Iya. nah, ibu saya selalu membuatkan es lilin. Oke. Nah, kemudian es lilin itu saya bawa keliling ke perkemahan, saya jual ke mbak-mbak es lilin. Oke. Gitu. Awal mulanya. Itu pertama kali. Terus akhirnya Mas Fajar ini kan bisnis banyak ya. Dulu maksudnya ada beberapa sub bidang kreatif menurutku. Iya. Distro. Ya pernah. Nah, Sunrise, Iya. ya kan. Terus pernah juga bikin kayak co-working space. Ya, Ada ya? ya sebelumnya studio band Oh, pernah. studio band. Nah, terus habis itu punya dulu Torjo Cafe. Ya betul. Ya kan, yang artinya itu sebenarnya ruang-ruang space Mas Fajar, Betul. kayak ya space gini lah. Iya. Bahkan Mas Fajar udah melakukan udah lama, Iya. ya kan? Nah, apa yang terbesit Mas Fajar akhirnya membuka dulu apa namanya bisnis di bidang kreatif itu? Jadi sebenarnya kita itu kalau mau bisnis, kalau saya sendiri ya, terutama biasanya mencari celah yang masih kosong. Ya kan, Oke. jadi kita tidak meniru bisnis-bisnis yang sudah banyak orang membuat, kemudian kita meniru, itu tidak. Oh, berarti bisnis yang fresh. Ya, yang Baru. fresh. Contohnya Oke. misalnya Torjo Cafe Wow. tahun 2012, waktu itu belum pernah. Belum ada. Iya, belum ada kafe di Kuto Kuto Harjo. Harjo. Bahkan dulu kafe itu masih dianggap sebagai tempat yang konotasinya negatif. Oh, Betul. ya. Makanya dibuat Torjo Cafe itu Ya. yang artinya di dalamnya jadi ruang-ruang kreatif juga ya. Betul. Oke, nah terus habis itu Mas Fajar juga kan buat distro ya. Hmm. Nah, terus distro itu kan menurutku juga nggak jauh dari ya kan yang di situ ada movement di dalamnya. Sempat banyak banget kayaknya artis-artis datang, Ya, ya sempat. kan. Dan di situ gimana Mas Fajar? Maksudnya di bisnis-bisnis itu kenapa Mas Fajar terus akhirnya memilih untuk nggak melanjutkan? Oke. Nah itu Mas Fajar. Menarik, ini pertanyaannya bagus. ah. Jadi awalnya distro itu sama seperti yang tadi saya sampaikan, memang itu ada ruang kosong di sana. Ya. Kebetulan waktu saya SMA itu saya ketemu sama Mas Memet. Oke. Di salah satu distro yang juga terbaik di Ya, Kuto Harjo ya, di The Plot. masanya, The Plot distronya namanya. Saya itu salah satu pelanggannya. Oh, Kemudian iya, benar. waktu saya sekolah itu saya bermimpi satu hari pasti saya bisa punya distro. Nah, berangkat dari keinginan itu, kemudian di tengah jalan ketika saya kuliah, Ya. saya jual motor. Oke, jual motor itu. Jual motor. Oh, sampai gitu loh. Ya, Oh. untuk modal. Jadi Smash. enggak dong, motor apa ya, Honda waktu Honda, itu. ya, Nah, ya. tak jual, terus saya cari info belanja di mana, saya buka di Semaung Dharma. Oh iya. Kemudian seiring berjalan waktu semakin laris, besar, sampai puncaknya di tahun 2018. Oke. Itu puncak penjualan. Puncak penjualannya. Nah, Oke. kalau tadi ditanya kenapa tidak melanjutkan, karena seiring berjalannya teknologi, Oke. kita kan hanya distributor. Ya. Distro itu singkatan dari distributor, Outlet. Nah, disitulah permasalahannya, produsen itu membuat lalu kita mendistribusikan. Nah, sedangkan setelah muncul Android, ada marketplace, ada website, ada WhatsApp, ada Line dan sebagainya,
produsen itu menjual sendiri. Mempengaruhi ya. Jelas sangat Oke. mempengaruhi karena mereka punya stok lebih banyak, mereka punya size lebih lengkap, kemudian mereka bisa memberikan harga diskon lebih besar. Nah, ya. otomatis kita distributor punya keterbatasan ya, Ya. kita akhirnya mati oleh Oke. bos kita sendiri. Ya. Artinya itu kan seiring waktu perjalanan mungkin di teknologi itu tadi Iya. ada perkembangan yang mungkin akhirnya membuat si distribution outlet itu menjadi terbatas mungkin ya Betul. untuk eksplorasinya. Nah, gini Mas Fajar yang menarik. Nah, akhirnya Mas Fajar itu kan menekuni banyak bidang sampai akhirnya menemukan apa namanya yang mungkin buat saya melihat yaitu Mas Fajar udah punya yang bisnis secara tidak langsung ini saya memutuskan Seruang dengan nama Seruang. Oke. Yang di dalamnya itu corporation ya. Ya. Ada beberapa sub bidang gitu. Nah, yang menarik Mas Fajar ini di manajemen itu saya melihatnya begitu serius, bahkan juga itu yang saya lihat juga beberapa menjadi salah satu coach buat di manajemen beberapa Iya. brand-brand besar juga gitu kan. Iya. Di sebuah perusahaan-perusahaan juga. Nah, itu kenapa Mas Fajar? Maksudnya apakah seiring perjalanan dulu yang melewati naik turun akhirnya Mas Fajar benar-benar concern di bidang manajemen sampai bisa perfect itu gimana Mas Fajar? Awalnya itu gimana? Jadi gini, tahun 2018 Sambil minum nggak apa-apa Mas? Oke. Nah, Ini aduh sorry. Heeh. Ini tak coba ya. Ini ada Yacht Space. Iya, space. Ini namanya apa Mas Mehmet? Ini Lemon ya? Lemon. Nah, lemon Lemon squares. squares. Ya, Oke. ya. Coba sambil minum aja nggak apa-apa. Seger. Nah, dan ngomongin lu yang lancar, pikirannya cemerlang. Jadi gini, Hmm. dalam hidup itu kan kita melewati proses yang panjang. Passion. Ya kan? Dulu saya waktu SMA saya punya idealisme yang tinggi. Ketika kuliah saya pengen bikin distro. Ya. Ya kan? Terus kemudian saya masuk di fase menikah, Oke. yaitu punya istri dan Punya anak. punya keluarga. Nah, di fase itu justru saya mengalami hal-hal yang di luar dari rencana. Di luar dari rencana, kemudian saya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus hidup dengan bisnis. Oke. Ya kan? Yang awalnya kita waktu sebelum menikah kan berpikirnya, wah kalau misalnya bisnis ini gagal, Ya. saya bisa kerja di sana, Ya. saya bisa kerja di sini. Ya, ya. Nah, banyak pilihan. Banyak Ya, pilihan. tapi setelah masuk usia berkeluarga, Ya. kita kan nggak banyak pilihan. Ya. Karena seandainya pun saya harus merantau, saya meninggalkan keluarga. Ya. Nah, disitulah kemudian saya belajar bagaimana caranya mengelola bisnis dengan baik. Ya. Jadi bukan hanya punya produk yang bagus, bukan hanya marketing yang bagus, Ya. tapi juga mengelola bisnis itu Bisnis sendiri. dengan baik. Ya kan, bagaimana kita mengelola karyawan, Ya, bagaimana SDM. bagaimana kita mengelola produk kita sendiri, kualitasnya. Nah, dari situlah saya belajar dari banyak orang, Oke. termasuk dari YouTube, dari teman-teman ketika saya Yang bertemu, punya pengalaman. ya kan, yang punya lebih banyak pengalaman. Karena memang pengalaman itu mahal, Mas Mahal. Mehmet. Jadi nggak harus kita misalnya ketipu sama orang itu, Ya. nggak harus. Itu pelajaran Ya, tapi kan nggak harus tunggu kita ketipu, ya kan? Jadi saya belajar dengan orang. Atau belajar dengan orang yang pernah ketipu kan. Ya, bisa. betul. Dan kebetulan saya bilang kebetulan karena memang nggak sengaja. Iya. Saya ketemu orang-orang seperti itu. Oh Mas iya Mehmet. iya. Jadi, ternyata saya pernah ketipu dulu beras 1 truk. Oh gitu. Ya, saya pernah kemalingan, saya pernah ini, saya Bahkan Mas Fajar sendiri juga mungkin pernah juga ya. ya pernah saya mengalami diambil karyawan. Barangnya itu pernah. Pernah Ya, jadi dari banyak pengalaman itu, kemudian kita seperti punya satu formula gitu loh untuk bagaimana tidak terulang kembali. ya agar hal-hal tersebut meminimalisir. Ya, Oh, nah itu yang akhirnya saya lihat ini Mas Fajar begitu peka ya terhadap hal-hal di sekitar terutama. Jadi mungkin
ini seperti itu seperti ini SDM, oh ini manajemennya seperti ini. Iya. Nah, ini mungkin yang membuat Mas Fajar ini akhirnya pandai ya dalam pandai dalam melihat peluang Mas Fajar maksudnya. Oh, iya. Nah, ya kan melihat peluang. Nah, kalau saya mau tanya Mas Fajar untuk hal lebih luas ya Mas Fajar tentang Kutoarjo ini itu seperti apa? Peluang-peluang bisnis yang mungkin bisa dikelola, karena saya pengen belajar. Kalau Mas Fajar ini saya lebih ngomong tentang bisnis Mas Fajar. Aku pengen gimana di-share nih ke teman-teman, karena ini banyak beberapa penontonnya itu banyak dari Purworejo juga. Ini share untuk bisnis yang baik, yang sehat dan bisa jangka panjang. Nah, itu bisnis yang seperti apa Mas Fajar? Jadi teman-teman juga harus paham bahwa kita memulai bisnis itu nggak bisa langsung besar, ya. Jadi banyak orang teman-teman saya itu yang datang ke saya, terus kemudian dia menceritakan rencananya, bahkan mungkin sudah kerjasama dengan orang, investasi gitu loh Mas Mehmet, dengan janji keuntungan yang besar, ya kan, ternyata malah ketipu, ya. Karena memang bisnis itu nggak bisa, dalam hal apapun bisnis itu nggak bisa. Jadi harus pelan-pelan. Nah, terus yang kedua, kalau ditanya tentang Kutoarjo atau Purworejo gitu ya, ini pasarnya unik karena kalau dibilang desa juga enggak juga, dibilang kota maju juga enggak, gitu ya. Ya mungkin lebih tepatnya berkembang. Jadi bisnis-bisnis yang diambil di sini ya bisnis-bisnis yang 50-50. Jadi kalau mau dibuat yang lux banget, yang mahal, menengah ke atas sudah sulit. Mau dibuat yang murah sekali juga kita yang kesulitan gitu loh. Karena marginnya mungkin terlalu tipis gitu. Jadi carilah bisnis-bisnis yang di tengah-tengah marketnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya orang mau memulai sebuah bisnis gitu benar. Itu jangan cuman meniru orang lain. Ya, jangan cuman meniru orang lain. Jadi misal, oh ini es teh jumbo gitu, lagi rame. Semuanya jual es teh jumbo semua. Kenapa nggak satu orang jualan es jeruk? Iya kan? Dari sekian banyak es teh jumbo kan kenapa nggak jualan es jeruk misalnya kayak gini nih, ya kan? Yang versi jalanannya gitu, ada lemonnya gitu kan? Ini menarik daripada kita harus ikutan. Ini menarik ini. Berarti kita harus melihat peluang itu bukan hanya yang sedang tren, tapi yang dimana kita bisa mungkin bukan yang mirip-mirip, tapi setidaknya yang enggak pasaran. Benar, karena kadang yang pasaran itu cepet ya. Jadi kalau saya misalnya ada satu tren yang sedang berkembang, itu percayalah tidak mungkin 100% orang menyukai tren itu. Nah, kita mencari lawannya. Misalnya kalau itu es teh ya kita nyarinya es jeruk. Misalnya gitu. Pasti ada 10% orang suka es jeruk. Tapi ketika kita buka es jeruk, kita bisa menguasai pasar itu walaupun kecil. Ya kan, daripada kita masuk ke pasar es teh dan rebutan dengan 90% pasar yang lainnya gitu loh. Ini sepakat sih, masuk di logika. Kita sambil makan ini UMKM dari lokal mendunia, karena ini lokal mendunia nanti banyak produknya. Ini boleh dibuka ya? Buka dong. Nah ini juga keren ini. Ini UMKM Purworejo. Ini buatan mana Mas Mehmet? Ini buatan Piri Mas. Piri. Jadi teman-teman kalau ke Yospace yang tulisannya lokal mendunia. Semakin menarik karena kita ngomong seputar bisnis di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo khususnya. Ini sebenarnya masih banyak peluang teman-teman. Kita ngomong berbisnis ya. Entah itu dalam bisnis sub-bidang apapun gitu, terutama bidang kreatif Mas Fajar. Nah, seberapa Mas Fajar melihat peluang tentang bisnis kreatif yang ada di Purworejo? Nah, menariknya di Kutoarjo itu kan kalau kita bicara bisnis kreatif, misalnya tentang konten gitu, kan belum banyak yang bisa Mas. Betul. Ya kan? Nah,
ketika satu daerah itu belum banyak yang bisa, itu berarti peluangnya besar. Ya. Tapi kan permasalahannya orang itu kadang mikirnya, lah ini di sini nggak ada kok yang sukses gitu. Nah justru kalau kamu benar-benar punya pemikiran seorang pengusaha atau bisnis gitu, justru ketika tidak ada, kamu harus bisa menjadi satu-satunya. Seperti Yogspace, tidak ada kafe di Kutoarjo, Purworejo yang melakukan apa yang dilakukan Yogspace dengan aktiviti-aktivitinya. Semua hanya bicara, oh kopi saya enak sekali, oh makanan saya enak sekali. Nah kemudian Yogspace muncul tidak hanya bicara produknya, tapi dia menggunakan aktiviti-aktiviti yang itu saya bilang sangat baru. Kebanyakan di Purworejo hanya live musik. Nah di sini justru kebalikannya toh, tidak ada live musik, justru malah ada kelas diskusi, ya kan? Kelas kreatif. Terus kemudian kemarin ada bicara karya, ada exhibition kemarin ya, pameran ya. Nah itu kan Mas Mehmet sudah melakukan apa yang sebelumnya tidak ada. Dan terbukti itu banyak peminatnya. Gitu ya Mas Fajar. Ini sih seru ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau misalkan kita buka sesi pertanyaan, saya yakin banyak yang tanya. Ya. Karena gini Mas Fajar, Gimana? di sini tuh banyak SDM yang saya lihat. SDM yang mungkin punya keterampilan dalam bidang masing-masing, cuman merasa bahwasanya mereka nggak bisa mengaplikasikan. Untuk meyakinkan diri, gitu, si orang SDM di beberapa daerah nih di desa-desa, tapi mereka nggak melakukan apapun dan nggak berani melangkah. Tipsnya apa Mas Fajar? Kalau dari saya nih ya, setelah saya juga beberapa kali ketemu sama Mas Mehmet, ternyata masalahnya di Purworejo itu atau Kutoarjo secara spesifik ya, masalahnya adalah kita ini kurang ketemu, kurang kolaborasi. Sekarang misalnya mungkin ada pemain drum misalnya yang bagus di rumahnya di Ketawang, tapi karena dia tidak pernah menemukan tim yang seimbang dengan dia, masa dia main drum bagus, gitarnya jelek, yang nyanyi jelek kan nggak mungkin jadi bagus. Nah, misalnya Mas Mehmet di sini bisa merekam musik misalnya, atau mendistribusikan musik, ya kan? Nah, kemudian ada gitaris yang bagus, kemudian ada vokalis yang bagus. Nah, ini orang itu terpisah-pisah Mas Mehmet. Termasuk dalam hal-hal yang lain juga ya. Misalnya ada orang yang pintar masak, ada orang yang pintar marketing, semua itu terpisah. Nah, ketika semua belum menjadi satu, ya kan? Nah, itu tidak akan menjadi sesuatu yang hebat. Gitu. Seperti itu. Nah, ini kita ngomong seruan ini kan saya lihat progres ya dalam hal karena ini corporation, di dalamnya itu ada apa namanya fotokopi, terus percetakan lah di situ, percetakan, terus ada sewa room untuk ruang kreatif, meeting, ada stand up dan sebagainya. Bahkan sekarang concern juga ada apa bikin konten dan sebagainya gitu. Itu bisa dijelaskan nggak Mas Fajar di dalam seruang itu seperti apa gitu? Jadi seperti namanya, seruang itu awalnya kita hanya punya satu ruangan. Jadi kita hanya punya satu ruangan. Satu ruangan aja. Karena kita bingung mau diapain, kita cari itu tadi, ruang kosong tadi. Bisnis apa yang bisa dijalankan dengan hanya satu ruangan kosong? Ya kan? Akhirnya kita mencetuskan ide ruang meeting. Atau penyewaan ruangan multifungsi lah. Sekarang ada training, ada catering, ada pengajian bahkan. Nah, makanya orang bilang nggak laku ya. Nyatanya hari ini banyak yang mau, gitu kan. Nah, kemudian kenapa sekarang saya mulai juga membuat konten? Sebenarnya saya sudah pengen lama, Mas Mehmet. Tapi sejak ketemu dengan Mas Mehmet itu jadi semangat. Itu karena saya lihat saya bisa belajar hal ini dengan Mas Mehmet, gitu. Nah, saya pengen seruang ini punya manfaat lah untuk orang-orang khususnya di Purworejo. Jadi kita nggak hanya melulu tentang kita sendiri, tapi kita pengen memberikan manfaat untuk orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Fajar karena
kita tidak punya banyak waktu, kita punya durasi 20 menit supaya teman-teman penasaran dengan Fajar Seruang, kalian bisa datang langsung ke Beyond Space atau ke Seruang, dan tentunya banyak lagi nanti yang kita obrolkan di luar sana. Sekali lagi terima kasih Mas Fajar Seruang. Terima kasih juga Mas Mehmet sudah mengundang saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang melihat YouTube channel kita. Siap. Tentunya kalian bisa lihat di Ruang Kerja Kreatif dan Saringan. Siap. Siap. Ada yang mau disampaikan terakhir mungkin? Terakhir saya cuma mau menyampaikan ke teman-teman, modal hidup itu cuma semangat. Ya, duit bisa habis, harta bisa habis, tanah bisa habis, ya kan? Tapi kalau kamu masih punya semangat, apapun yang kamu punya, kamu pasti bisa. Mantap bosku. Sampai ketemu.